korban merasa kedinginan dan dada sesak. Rekannya pada saat itu mengajak korban untuk turun dari gunung, namun korban menolak. Di era sekarang, mendaki itu merupakan olahraga yang paling banyak, bukan yang paling banyak, tapi banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Pasti lu setuju dengan statement gue yang tadi. Kenapa? Karena mungkin dari perkembangan zaman ya olahraga mendaki itu udah sering digemari karena mungkin banyak yang penasaran juga rasanya mendaki gunung itu seperti apa gitu loh. Dan juga terlepas dari itu, olahraga mendaki juga menurut gua itu lumayan lumayan mahal. Kenapa? Karena membutuhkan modal. Contohnya untuk membeli tas carrier, untuk membeli sepatu, untuk membeli jaket. Itu tuh nggak bisa dibilang murah menurut gua. Nah, terlepas itu juga di zaman dulu sama di era sekarang ya, itu beda. Kalau di zaman dulu itu aksesnya itu masih terbatas. Akses internetnya juga mungkin belum ada, terus akses transport juga masih terbatas. Nah, di zaman sekarang itu tuh udah gampang banget aksesnya. Bisa dibilang perbandingan zaman dulu dan zaman sekarang itu beda banget. Zaman dulu ini yang bisa gue sebut dengan para pendaki legend. Nah, para pendaki legend ini maksudnya mereka ini naik dengan perlengkapan yang ya udah bukan seadanya ya, tapi proper, tapi nggak seproper sekarang. Yang artinya itu nggak semodern sekarang. Mereka tetap safety, tapi entah kenapa insiden zaman dulu itu lebih sedikit dibanding insiden di zaman sekarang. Karena di zaman dulu itu mereka yang sebelum mendaki gunung itu sudah menggali informasi tentang gunung yang dia tuju, sudah mempelajari dasar-dasarnya. Tetap memang ada kejadian tapi minim. Tapi pasti ada aja sih yang bilang, "Bang, kalau dulu mah sepi bang, ya wajar aja. Kalau sekarang rame jadi semakin banyak." Benar, gue setuju. Tapi kalau sekarang kan informasi sudah udah gampang banget didapetin. Mulai dari Google, YouTube, atau teman kalian tuh saling sharing itu udah gampang banget. Tapi entah kenapa itu masih banyak insidennya gitu loh. Tapi kenapa malah nggak mau belajar dengan insiden yang udah ada sebelumnya? So ini menurut gua kenapa masih banyak insiden-insiden atau kecelakaan di gunung yang masih terjadi. Oke, yang pertama itu masih banyak pendaki yang egois. Kenapa bisa gue bilang egois? Misal nih, kalian atau lu mendaki bareng sama kelompok lu. Nah, di tengah medan atau di tengah trek, lu ngedrop nih, entah itu ngedropnya dengan paha terkilir atau misalnya kesaleo gua nggak ngerti apa kram. Nah, itu lu udah bener-bener emang nggak bisa melanjutkan gitu loh. Dan posisi pun itu udah mau gelap, misal, ya kan? Nah, temen lu itu maksa lu buat naik, kan nggak bisa dong. Harusnya teman lu ini harus memerhatikan lu, harus saling peka. Oke, kalau misalkan teman lu menyuruh lu untuk naik lagi untuk mendirikan shelter darurat, itu masih mending. Itu masih bisa, oh ya udahlah buat shelter darurat nih, buat istirahat sebentar, buat tempat sementara lah. Namanya juga shelter darurat. Tapi ini dipaksa untuk naik untuk bergabung sama yang ada di tempat camp. Kan nggak bisa dong kayak gitu. Harusnya tuh harus saling peka. Nggak bisa sendiri-sendiri masing-masing seperti itu, nggak bisa. Itu kan namanya goblok. Yang kedua, ini manajemen logistik yang bukan nggak tepat, tapi kurang tepat. Kalau kalian mendaki gunung dengan durasi, misalkan 3 hari 2 malam, tapi kalian malah bawa logistik itu yang pasti pasnya itu buat 1 malam doang. Itu kan nggak bisa begitu. Kalian tuh harus mempersiapkan logistik itu dengan matang. Misalkan di hari pertama nih, atau di malam pertama, kalian mau makan apa, mau masak apa, disusun tuh itinerary-nya. Jadi jangan sampai ngeblas semua, jangan sampai meleset. Ya kalau misalkan melesetnya sedikit, ya oke lah. Tapi kalau melesetnya parah, itu udah nggak bisa ditoleransi, Pak. Gue mendaki dengan kelompok gue ya, dimana waktu itu gue mendaki itu sekitar adalah 10 orang. Di situ udah dijatah juga yang bawa logistik nih si A, yang bawa tenda nih si B, misalkan. Terus yang si ini nih bawa yang lain-lainnya lah, misalkan kayak nesting atau misalkan ya perintilan-perintilan kayak ulekan gitu yang mau nyambel. Tapi kalau gue sendiri, gue tetap membawa logistik pribadi gue dan membawa alat-alat gue. Apalagi kayak flash sheet ya untuk shelter itu sendiri. Seenggaknya kalau misalkan gue tertinggal dengan rombongan gue, tertinggal jauh, gue masih bisa ada stok makanan buat gue pribadi. Gue lebih baik mencegah atau sedia payung sebelum hujan daripada gue celaka di tengah-tengah nanti.
Nah, yang ketiga, ini perlengkapan yang nggak memadai sama sekali atau kurang memadai lah. Kalian atau lu pada pasti pernah lihat lah orang naik gunung itu pakai sepatu, gua nggak sebut merek ya, sepatu casual lah, bahkan sampai pakai sepatu futsal atau bahkan sampai pakai sendal swallow. Padahal soal peralatan ini nggak mudah sih. Di mana-mana kan akses informasi juga udah nggak sesusah zaman dulu. Zaman sekarang tuh udah gampang. Kalian mau rental pun bisa. Ada nih rental di wilayah-wilayah ini, kalian tinggal kontak berapa harganya, segini kalian tinggal bayar. Kalau kalian misalkan ini, ya udah kalian tinggal beli aja, nggak usah baru, beli second pun juga bisa, yang penting masih layak banget pakai. Tapi ada aja nih orang-orang nih, atau ada aja nih netizen nih yang protes. Ya pasti ada pro kontranya. Nah kalau kontranya ini lebih ke gini bahasanya. Bang, atau kalau sepatu mah belinya mahal bang, gue gak ada duit bang, pokoknya bang itu mahal. Ya ngerti, kalau lu mahal, kalau lu nyari yang hype, ya pasti mahal. Tapi kalau lu cari yang murah, yang penting kaki lu aman, itu banyak. Yang penting beli sepatu itu ya sesuai peruntukannya aja, gitu loh. Jangan sepatu futsal lu pakai naik gunung, jangan sepatu bola lu pakai naik gunung, lu mau nyeleding siapa di gunung? Gue tanya, padahal jaket juga bisa dibilang nggak mahal-mahal banget. Orang di thrifting juga sekarang banyak, ya kan? Kalian udah banyak lah, gampang dapetin itu semua. Terus ada lagi yang jawab, misalkan, Bang, atau kalau begitu mah kan nggak semua rezeki atau uang itu kan sama dengan lu bang. Lu mah enak bang, banyak duit. Ya memang susah meyakinkan lalat kalau kurma itu lebih baik daripada sampah. Oke, yang keempat, itu masih ada yang belum bisa atau belum paham membedakan hipotermia dengan kerasukan. Karena masih banyak nih yang belum bisa membedakan dua hal tersebut. Karena memang merupakan hipotermia itu ya ada efeknya halusinasi. Ya meskipun kalau kerasukan ya ada lah. Cuman gua nggak tahu itu kerasukan itu bener apa enggak, gua nggak tahu lah. Itu gua bukan pembahasan gua. Yang gue bahas di sini itu adalah hipotermia. Nah, yang harusnya hipotermia itu ditangani secara medis, ya kan, si korbannya diganti dengan pakaian hangat, terus dimasukkan ke dalam sleeping bag, atau dibuatkan dengan air hangat, tapi ini enggak, malah dibacain ya pokoknya ayat-ayat suci lah, atau ayat kursi lah. Ini kan nggak nyambung. Atau kalau misalkan agama kalian yang non-Islam ya nggak tahu lah itu baca apa gua. Itu kan nggak nyambung. Yang harusnya itu cuma ditangani dengan cara medis, tapi ditangani secara doa. Nah itu yang kurangnya pengetahuan. Dan yang lebih parahnya lagi, itu ada waktu itu cerita di mana si perempuan itu mendaki gunung dengan temannya laki-laki. Nah, ketika si perempuannya ini mengalami hipotermia, nah dia kan sudah di dalam tenda dan bersama temannya laki-laki. Ketika perempuannya ini hipotermia, nah dan si laki-laki ini bukan sigap dengan memberikan pertolongan medis, tapi malah diewe, goblok. Mana otaknya? Yang harusnya itu diberi pertolongan secara medis, diganti pakaian kering, dimasukkan dalam sleeping bag, terus dibuatkan air hangat, atau ada emergency blanket pakai, bukan diewe. Katanya alasannya itu kan cuma hangat kan aja bang. Ya emang lu udah sange berat, susah lunya. Susah emang kalau selalu mencari pembenaran, padahal itu salah. Meskipun kejadian itu udah lama, cuman seenggaknya gue meng-up lagi supaya apa? Karena kejadian tersebut itu nggak terulang lagi gitu loh, udah hilang lah. Pokoknya ya gue sih harapkan pendaki-pendaki sekarang itu udah nggak malas untuk cari tahu pengetahuan. Nah yang terakhir nih, yang kelima, itu masih banyak pendaki yang sekedar ikut-ikutan. Ya kalau cuman kata-kata ikut-ikutan sih, ya gue juga nggak mempermasalahkan gitu loh. Karena mungkin mereka ini penasaran, gue pengen ikut lah, penasaran, pengen nyoba naik gunung seperti apa. Gue nggak mempermasalahkan itu. Yang gue permasalahkan ketika mereka ini naik, tapi dia nggak paham tentang ilmunya. Jadi naik asal naik aja udah. Yang di pikiran mereka, apalagi kalau yang di pikiran mereka itu, ya udah gue naik sampai atas, ngecamp, foto sunrise, kita foto di puncak, terus turun. Itu kalau kalian selamat. Kalau misalkan kalian amit-amitnya terjadi insiden di tengah jalan, entah itu nyasar, ya kan nggak tahu. Namanya di alam. Apalagi kalau misalkan kalian mendaki dengan rombongan, terus di situ gunungnya berkabut parah lah, kabutnya tebel banget, nggak kelihatan. Kalian nggak kelihatan siapa-siapa tuh. Nah, di situ bukan hal yang nggak mungkin itu bisa nyasar. Nah, justru itu kalian itu harus belajar, cari ilmunya, cari ya dasarnya lah gitu loh. Supaya apa? Supaya kalau misalkan terjadi hal yang nggak diinginkan, kalian udah punya ilmunya, kalian udah prepare hal tersebut. Gitu loh. Nah makanya kalau yang kayak gitu-gitu tuh, hal yang sering celaka di gunung itu ya pasti terjadi gitu loh, karena masih banyak yang seperti itu.
Nah, kesimpulan di video ini, semoga pendaki-pendaki ini semakin banyak yang teredukasi supaya hal tersebut itu udah nggak terulang kembali. Buat apa kalian kalau mendaki itu banyak-banyak? Ya gue juga nggak melarang mendaki itu banyak-banyak, itu juga seneng, gue juga suka gitu loh. Tapi buat apa kalian mendaki banyak-banyak tapi teman kalian itu nggak ada yang tahu ilmunya? Itu buat apa? Oke, gitu aja video gue kali ini. Gue Dwi, sampai jumpa di video berikutnya.